ya. Ini kita review untuk tanaman cabai kita nih. Ini kondisinya bagus sih. Jadi untuk saat-saat seperti gini kita perbanyak kandungan untuk fosfat sama kalium ya. Fosfat sama kalium harus kita perbanyak untuk hal seperti gini ya. Terus daun yang di bawah cabangnya kita hilangkan. Jadi seperti ini ya, bisa dilihat ya. Daun di bawah cabangnya kita hilangkan ya, supaya dia fokus di Y ke atas seperti itu. Karena setiap cabang, setiap cabai itu tumbuhnya di ketiak. Semakin banyak ketiaknya, semakin banyak cabang Y-nya, berarti semakin pertumbuhannya semakin. Sama tunas-tunas air yang muncul kita hilangkan ya. Jadi kalau ada muncul tunas-tunas air yang baru, ini kecil-kecil seperti ini nih, kita hilangkan. Jangan sampai tumbuh, nanti akan mengganggu pertumbuhan yang di atas ya. Hal seperti ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita perbanyak kandungan untuk fosfat sama kalium. Tetapi selain itu pun kita juga harus, kalau ada tanda-tanda sesuatu hal kita kasih pupuknya tidak berjalan dengan semestinya, berarti pH-nya turun. pH-nya turun, kita kasih sama kalsium bisa, kita kasih asam humat bisa ya. Kita kasih juga dolomit bisa ya. Banyak macam cara ya. Jadi kita harus mengerti untuk pertumbuhan step by step untuk cabai ya. Jadi kalau kita kasih pupuk susulan Kalinet ataupun NPK atau apa, kok pertumbuhannya tidak maksimal, berarti ada sesuatu. Nah, sesuatu itu bisa ternyata kandungan tanahnya asam, tidak basah. Tapi lebih tepat kalau kita pakai alat pengukur ya, jadi tahu kandungannya. Sama seperti tadi, tunas-tunas air seperti ini ya, kita ambilin karena pas masa-masa masa-masa di posisi untuk generatif, kita harus perhatikan pengambilan tunas-tunas air yang tidak perlu. Terus daun di bawah cabangnya harus kita hilangkan supaya dia fokus di cabang Y ke atas seperti itu. Sebenarnya sepele, tetapi ini menentukan hasil untuk yang lebih lanjut seperti itu ya. Ya. Jadi harus tahu lebih dalam tentang cara pemeliharaan cabai ya. Jadi kalau ada tunas-tunas air di bawah cabang Y yang tumbuh, maksimal di cabang itu 4 sampai 8 ya. Kalau lebih dari itu nanti berarti bermasalah, dia tidak fokus. Makanya harus kita hilangkan ya, seperti itu. Tunas-tunas air yang muncul kembali di bawah itu yang kita hilangkan seperti ini ya. Nah, ini kecil-kecil mau muncul itu kita hilangkan. Kalau tidak, dia akan mengganggu pertunasan yang di atas nantinya seperti itu ya. Terus kita perbanyak kandungan untuk fosfatnya ya. Jadi kandungan fosfat kita perbanyak, karena dengan kandungan fosfat itu kita perbanyak sama kalium, maka pertumbuhan tanaman cabainya nanti akan mantap ya. Jadi hal-hal seperti ini kita harus paham supaya pertumbuhan cabai itu maksimal. Untuk masa generatif kita harus memperbanyak kandungan fosfat sama kalium. Untuk nitrogen kita perkecil ya. Sama kalau kita pupuk terus pertumbuhannya kok
tidak signifikan, berarti kita cek untuk pH tanahnya. Mungkin pH tanahnya tidak bagus seperti itu ya. Jadi harus kita lihat step by step ya. Gulma sama sekali tidak boleh tumbuh ya. Gulma sama sekali tidak boleh tumbuh. Tetapi kadang-kadang ada rumus, kalau tidak ada gulma nanti serangga nyerang ke cabai ya. Itu tidak masalah ya. Yang penting gulma itu termasuk mengurangi nutrisi yang di dalam ini ini tunas air kita cabut. Nutrisi yang di dalam cabai di dalam tanah. Makanya untuk gulma sama sekali bisa dilihat nih, kita tidak ada gulmanya sama sekali, bersih ya, karena gulma itu termasuk mengurangi nutrisi di cabai ya. Ini tunas-tunas yang tumbuh-tumbuh kecil kita hilangkan ya, pasti sama sekali akan mengganggu untuk itu ya. Jadi kita benar-benar perhatikan dia tumbuh tidak terganggu dengan hal yang lain, seperti itu. Titik berat seperti tadi ya, yang kita ulang-ulang, kandungan fosfat sama kalium yang kita perbanyak, kita kocor, kita semprot, bisa pakai kalinet ya, seminggu 2 kali pakai kalinet, atau bisa juga pakai hal yang lain. Semua sebenarnya sama, kita tidak berbaku sama merek, tetapi sama. Jadi pertumbuhan sel-sel cabanggi yang kita perhatikan, pertumbuhan sel-sel cabanggi ini harus tumbuh terus ya. Kita tidak jual seni ya, tapi kita jual hasil. Gimana hasil supaya mantap, seperti itu. Oke, kembali lagi ya seperti ini ya. Jadi tunas-tunas kecil ini harus kita hilangkan, tidak boleh ada tumbuh ya. Dengan begitu nantinya pertumbuhan buahnya bisa maksimal. Oke, demikian untuk review kali ini ya, untuk tanaman cabai di bulan Februari ini ya. Terima kasih.